Perhatikan wanita ini yang diam-diam mencari barang lain di dalam ruangan. Tanpa disadari, di sisi lain kamera ada seseorang yang mengawasinya. Ternyata pria itu adalah tunangan wanita tersebut. Beberapa hari yang lalu, dia tiba-tiba mengalami gagal jantung, dibawa ke rumah sakit untuk diselamatkan. Cara terbaik adalah memasang alat bantu jantung. Setelah mengetahui Xiang Ran sedang dalam perawatan, ayahnya sama sekali tidak menunjukkan wajah baik kepada wanita itu. Dia langsung terlempar jauh, berkata dengan tegas, "Sebaiknya kamu doakan agar anakku baik-baik saja. Kalau tidak, apa yang kau inginkan terjadi pada anakku?" Dia sudah dipasang alat bantu jantung AI. Saat ini kondisinya stabil. Namun siapa sangka setelah terbangun dia justru mendapat berkah. Aku bahkan memiliki kemampuan untuk mengintip pikiran orang lain. Situasinya darurat saat itu. Jika aku tidak memasang perangkat AI ini, kemungkinan besar aku tidak akan pernah bangun lagi. Dari mana sosok itu muncul? Dia bahkan tidak membuka mulut. Jika kau mati, bagaimana dengan perjanjian pernikahan kita? Apakah aku bisa mendengar suara hatinya? Keduanya saling jatuh cinta sejak SMA, namun takdir berkata lain, memisahkan mereka hingga ke ujung dunia. 10 tahun kemudian, sang tokoh wanita berusaha mencari kebenaran di balik masalah yang menimpa perusahaan ayahmu. Perseteruan kita berdua berawal dari sebuah perubahan besar. Perusahaan ayah mengalami masalah. Ada yang bermain curang. Kembalikan uangnya, kalau tidak, rumahmu akan kuhancurkan. Uang itu akan segera kukembalikan. Menyetujui pernikahan yang diatur oleh ayah Xiang Ran. Pernikahan yang disebut-sebut itu hanyalah pertemuan kedua orang tua di rumah. Makan bersama. Lalu selesai begitu saja. Dari awal, dia hanya tahu bahwa pernikahan ini hanyalah sebuah konspirasi yang dia rancang. Asalkan kamu menikah dengan Xiang Ran, hidup baik-baik saja sebagai nyonya muda di keluarga Xiang. Dan kamu serta ibumu akan baik-baik saja. Jika kamu menolak, konsekuensinya harus kamu ketahui. Ayah, tolong jaga ibuku dengan baik. Ini adalah perawatan untuk ibumu. Ambil ini untuk membayar utang. Jadi setelah menikah, apakah ayahku tidak lagi berhak untuk bernegosiasi denganku? Sampai aku dipaksa menikah, baru aku menyadari bahwa semua ini sejak awal adalah sebuah konspirasi. Dan Xiang Ran serta dia hanyalah bidak dalam permainan ayahku. Keesokan harinya, pria itu menemukan wanita utama keluar dari mal. Dia pun mencoba mencari tahu tentangnya, mengajaknya makan, namun ditolak mentah-mentah. Pria itu mulai curiga. Dia pun mengamati setiap gerak-geriknya melalui kamera jarak jauh di kantor. Semua gambar terlihat jelas. Namun dia tidak mengerti apa sebenarnya yang dicari. Dia memanggilnya ke kantor untuk menanyakan alasannya. Namun, wanita licik itu mendahului dan menyuapi pria itu. Kebetulan dilihat oleh pemeran utama wanita. Langsung memberi salam lalu berbalik pergi. Setelah dipanggil oleh ayah Xiang Ran ke KTV. Pertama, sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya. Kemudian dia juga melakukan kekerasan padanya dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan pernah bisa lepas dari cengkeramannya. Jika tidak, orang tua juga akan ikut terlibat. Sampaikan salam kepada orang tuamu. Berhentilah berbohong padaku. Tokoh utama sedang minum sendirian di warung pinggir jalan. Melihat tunangannya mabuk, dia membawanya pulang. Keduanya berusaha mengatasi kesenjangan. Keesokan harinya, Shinji melihat wanita itu sendirian di taman. Dia datang dan mulai menghasut. Baru saja ingin menyerangnya dengan keras. Xiao Ran segera melangkah cepat untuk melindunginya. Ningwa kepada kakak Yang Ran. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Dengan kondisi keluargamu sekarang, kau masih punya muka untuk bergantung padanya. Bersama dia hanya akan membebani dia. Seandainya aku sudah pergi dari sisinya lebih awal. Cinta atau tidak, tidak ada yang terpengaruh. Tapi suamiku yang harus menanggungnya. Kau dan aku pergi istirahat. Dia yang menyelamatkanku terlebih dahulu. Saudara Xiao Yao, tadi aku tidak tahu mengapa harus menahan amarah yang begitu besar. Tiba-tiba saja dia mendorongku jatuh. Aku sangat sakit, kakak Xiao Yao. Karena kau sudah menikah masuk keluarga Xiang, maka lebih baik jangan sampai mencoreng nama baik keluarga kita. Jika kau kenapa-kenapa hari ini, aku harus bagaimana? Yanan masih kecil, tapi kau malah bertindak sembrono. Itu dia. Dia yang mendorongku. Bangun. Nona Yanan, bangunlah. Aku tidak perlu bantuanmu. Kakak An, tolong bantu aku. Ya? Kalau tidak apa-apa, ayo kita pulang. Nona,
Kamu sama sekali tidak layak untuk Kak Xiao. Kamu tidak layak. Mau lihat apa? Cepat bantu aku. Meskipun dia menyelamatkanku lebih dulu. Lalu bagaimana? Semua ini tidak akan mengubah apapun. Aku membawakanmu makanan. Aku sudah kenyang. Wanita di samping. Kamu sedang apa? Aku tidak bisa tidur. Aku mau menunjukkan sesuatu padamu. Ini foto aku. Masih disimpan untuk apa? Aku menggunakannya untuk mengingatkan diriku sendiri agar tidak terjebak dalam perasaan yang menyakitkan lagi. Kenapa? Ada rasa bersalah di dalam hati. Saya tidak tahu harus berkata apa. Tuan Xiao, saya punya hak untuk mengatur foto saya sendiri, kan? Baiklah. Semua ini adalah foto-foto kita sebelumnya. Hancurkan semua itu. Dan, jika kamu ingin mencari sesuatu di kemudian hari, bisa katakan padaku, tidak perlu bersentuhan. Aku harus bagaimana? Kenapa kamu bisa jadi anaknya? Mau kemana? Perlu aku antar? Belanja dengan sahabat? Tidak perlu diantar. Aku bisa jalan sendiri. Nyonya Sao tidak pergi ke mall. Xiao Ran, bisa datang sebentar? Ada apa? Aku diikuti seseorang. Diam di tempat. Aku akan segera datang. Tentu. Wajahmu terlihat bersih. Pengurus rumah. Tuan, periksa rekaman CCTV di perempatan Feng Tai Road dan Sangliang Road, tinggi 1,75 meter. Pria yang berjalan agak pincang. Kirimkan foto pria berpakaian hitam ini padaku. Tuan muda. Sudah diselidiki, pria bernama Pinyin adalah orang dari pihak Tuan. Aku takut. Ayahku menyuruh orang untuk mengikutiku. Bos, anak muda sudah menyelidiki. Ayah, lihat, Chen Hai sudah datang. Bagaimana kondisi Anda belakangan ini? Cukup baik. Bagaimana kabar Anda dan Ningwan? Ayah, mengapa Anda memilih keluarga Ningwan? Ada apa? Kalian mengalami sesuatu? Tidak. Saya hanya merasa Liwan sebenarnya tidak mencintai saya. Anakku. Begitulah pernikahan. Tubuhmu bisa dia jaga. Asalkan kalian bahagia, saya juga akan merasa tenang. Saya ingat waktu kuliah kamu pernah menyukainya. Ayah masih ingat ini? Jangan berpikir macam-macam lagi. Selama kalian hidup bahagia, aku sudah tenang. Nah, sebenarnya ada satu hal yang selama ini belum pernah kuceritakan padamu.
Ada apa? Ya, dulu, aku, Zheng Dao, dan Ning Longxi adalah tiga tulang punggung perusahaan bioteknologi. Bisa dibilang kami bersaudara. Dazang, sudah berapa lama kamu tidak pulang ke rumah? Sudah lebih dari setengah tahun, kan? Aku jadi heran. Meninggalkan istri yang secantik itu di rumah, kamu tidak merasa kangen sama sekali? Sudahlah, kalian berdua jangan menggoda aku lagi. Nanti setelah selesai, kita makan malam bersama. Kali ini giliran kamu yang traktir. Ya, tidak masalah hahaha. Kemudian, demi memperebutkan teknologi inti, kasusnya menjadi rumit. Secara pribadi, aku sama sekali tidak akan membunuhku dan Ning perusahaan. Jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Untungnya aku sudah waspada, baru bisa lolos dari bahaya. Sebenarnya aku belum pernah memberitahumu. Ning Rongsi dipenjara karena dijebak olehnya. Percayakan padaku. Ning Wan memang seharusnya menikah denganmu. Jadi begitu. Lalu di mana Zhendao sekarang? Zhendao melarikan diri dengan dana proyek perusahaan bioteknologi. Dia kabur ke luar negeri. Pak Tua Zeng, akhir-akhir ini sibuk ya, sudah beberapa hari aku tidak menjengukmu. Andai kau dulu mendengarkan ucapanku. Sayang sekali. Sayang sekali. Kakak ini terlihat familiar. Sepertinya pernah bertemu di suatu tempat. Aku belum pernah bertemu denganmu. Aku belum pernah bertemu mereka. Tolong selidiki untukku. Mahasiswa jurusan biologi. Liu Hai yang berponi. Yang terakhir. Biarkan dapur membuat beberapa makanan kesukaan Nyonya. Nanti kita makan. Baik. Yang terakhir. Sinran, kamu sudah kembali. Aku akan segera memasak untukmu di dapur. Tidak perlu. Aku sudah minta dapur untuk membuatnya. Kalau begitu, aku akan tuangkan secangkir teh untukmu. Tidak perlu. Kemarilah. Memang bagus sekali. Dia sepertinya agak aneh hari ini. Siang Ran, ada apa denganmu hari ini? Apakah ayahmu tidak memberitahumu? Berkata apa tentang urusan kita? Tentang kita. Apa kau tidak ingin tahu? Mengapa ayahku terus memintamu untuk menikah denganku? Karena aku menyukaimu. Sembarangan sekali. Apakah itu perkataanmu yang sebenarnya? Kau benar-benar menyukaiku? Sehingga kau mau menikah denganku? Apakah kamu tidak merasakan ketulusan hatiku? Hanya kepadamu aku pernah mengucapkan kata, suka. Entah itu sekarang atau di masa lalu. Ning Wan. Kamu adalah Siang Ran. Aku pernah mendengar ayahku menyebut namamu. Paman Xia dan ayahku telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Tentu saja dia akan menyebutku. Ngomong-ngomong, aku dengar hidupmu baik-baik saja. Katanya kamu diterima langsung karena juara satu lomba biologi di kehidupan sebelumnya. Sepertinya kita di Hainan University adalah juara dua biologi berikutnya. Juara dua. Lalu, siapa juara satu? Tentu saja aku. Sampai jumpa. Seperti manusia, kan? Kita lihat saja nanti. Pelayan. Aduh, Tuan Xia mentraktirku minuman. Baik sekali. Itu. Ada sesuatu yang ingin ku minta tolong padamu. Tolong apa? Aku belum membukanya. Katakan dulu, yaitu. Saat pelajaran biologi siang tadi sepertinya kita bertukar tempat duduk. Tukar posisi. Kenapa harus tukar posisi? Hei, jangan berpikir yang aneh-aneh. Aku cuma bercanda sama yang itu. Untuk bersaing sedikit. Untuk bersaing sedikit. Hei. Aku kasih tahu kamu ya, minumannya tidak cukup. Ya, harus mentraktir saya makan. Pasti. Pasti. Soal ini agak sulit. Siapa yang mau mencoba tantangan ini? Kalau begitu biar Siang Han saja. Silakan datang ke depan dan jelaskan pemikiranmu dalam menyelesaikan soal ini. Niu. Bagaimana dengan soal yang baru saja itu? Di tempat tinggi tidak nyaman. Tidak sama sekali. Soal yang semudah ini juga bisa disebut tinggi. Kapan kamu bisa menemukannya?
Teman-teman, tadi pemandu wisata mengirim pesan kepada saya, mengatakan bahwa hari ini kita ada acara perekrutan di klub, dan ada sebuah klub yang disebut Klub Mikro Tak Terkalahkan yang ingin tahu apakah kalian tertarik untuk ikut. Jika tidak ada yang tertarik, kita akan siap-siap untuk bubar. Kalau begitu tidak ada yang ikut. Kalau begitu, saya akan bilang kepada pemandu tur, saya ingin ikut. Kamu ingin ikut? Baiklah, apakah masih ada yang lain? Tidak ada. Saya, Kamu lelah mengikuti. Ah, kamu tahu tidak? Tahu apa? Tentang kompetisi ke luar negeri, saya sudah mendengar, tapi sudah begitu banyak hari. Perjalanannya sangat jauh. Saya khawatir. Ada apa yang perlu dikhawatirkan? Kan ada aku. Nanti kita bisa saling menjaga satu sama lain. Bisa. Oke, semuanya berhenti sebentar. Saya ingin memperkenalkan seorang siswa baru kepada kalian. Namanya Yian. Mari kita sambut dia dengan tepuk tangan. Halo semuanya. Saya Yian. Kak Xiaoran. Kak Xiaoran. Kak Xiaoran. Kak Xiaoyang, saya punya beberapa soal yang tidak bisa. Ajari saya ya. Ajari saya ya. Tanya saja jika kau ingin bertanya. Jangan bertele-tele di sini. Kakak pembimbing Xiaoran menyuruhmu ke kantor. Baiklah. Sudah ku ketahui. Lepaskan aku. Suruh kau melepaskan. Jika ada masalah, kau bisa bertanya pada Ningwan. Apa yang bisa dia lakukan? Kau juga bisa. Pergilah. Sibukkan dirimu. Kau Yinwan. Ya, perkenalkan dirimu. Namaku Yian. Aku dan kakak Xian Ren tumbuh bersama sejak kecil. Baiklah, teman sekelas Yan An, jika kau punya pertanyaan, aku akan mencoba membantumu. Aku tidak punya pertanyaan, tapi aku harus memberitahumu. Kak Xiang Ran, dia hanya baik kepada orang. Jangan salah paham lagi. Merasa terjebak. Muncul beberapa perasaan yang tidak seharusnya. Apa yang terjadi pada mama dan papa? Ayah Waner. Ada masalah di perusahaan. Ada yang bermain curang. Uang di rekening perusahaan sudah dibekukan semua. Ayah. Bapak baik-baik saja sudah cukup. Urusan perusahaan saya percaya Bapak bisa mengatasinya. Ayah akan mengurusnya. Sekarang yang penting adalah membayar gaji karyawan dulu. Mobil sudah saya jual pagi ini. Selama ini, saya minta maaf untuk kalian berdua. Bu, ini untukmu. Dari mana uang sebanyak ini? Aku menjual tas-tas ini. Tidak bisa dibuang. Bu, kita adalah keluarga. Jika ada kesulitan, kita harus menghadapinya bersama. Pasti akan baik-baik saja. Baiklah. Sekarang saya umumkan pemenang pertama lomba biologi. Siang Rening. Ayo beri tepuk tangan untuknya. Baik, pelajaran selesai. Kamu tidak merasa Lin Wan dan Xiang Ran memang pasangan yang serasi? Apa? Mereka sudah bersama sejak lama. Serius? Siapa yang bilang? Kalian tahu apa sih? Xiang Ran adalah milikku. Ningwan keluarganya sudah bangkrut. Itu masih dianggap apa? Li Wan. Xing Yuan sedang khawatir mencarimu. Katanya mau membicarakan sesuatu denganmu. Dia sedang menunggu di sana. Aku langsung pergi. Ah, Kak Xiao Yao. Kak, kaki kamu dan dia terluka. Tolong bantu saya ke ruang kesehatan. Sangat sakit. Apa kamu tidak apa-apa?
Ayo, saya lihat. Kak Xiangran. Saya lupa membawa ponsel saya. Saya harus meminta izin kepada pembimbing. Tolong pinjam handphonemu. Baiklah, aku lihat dulu. Kemana ia pergi? Kita sudah bukan lagi orang dari dunia yang sama. Kenapa kau memblokirku? Ningwan akan berangkat ke luar negeri besok. Kau sebenarnya di mana? Nomor yang Anda tuju sedang dalam keadaan tidak aktif. Ya, kenapa kamu datang? Ningwan, kakak Xiaoran. Kamu pasti tahu kan, Ningwan tidak datang. Kenapa? Terjadi apa? Kukira Ningwan punya pacar. Mereka berdua bahkan sudah mengurus visa bersama. Sepertinya mereka pergi ke Inggris. Kakak Xiao Yang, dia sama sekali tidak berpikir untuk pergi ke luar negeri denganmu. Aku akan menemanimu pergi. Aku bisa jadi asisten kecil. Sang Yuan, apakah kamu masih manusia? Di perusahaan masih ada beberapa hal yang tidak bisa terlihat. Sekarang sudah terungkap. Jika kamu membantuku menanggungnya, aku akan membebaskanmu. Hei hei hei. Seng Yuan Duan, kau bajingan. Bajingan. Iya, minum sedikit saja, nanti mabuk lagi. Aduh, kalau bukan karena UER kita, aku harus bagaimana? Apakah kau akan peduli padaku? Seorang wanita kecil yang tidak berarti ini, itu salahmu. Kecuali rumah sakit kami lebih muda dariku. Semua lebih tua dari saya, hahaha. Beberapa hari yang lalu, bos Wang itu. Bagaimana perawatannya? Apa kamu masih tidak percaya saya bekerja? Baiklah. Bagus sekali. Suzong. Merawat diri sendiri ada manfaatnya. Tahu. Jika dia tahu kamu hamil, bagaimana reaksinya? Ada masalah apa sebenarnya? Panduan. Aku kira kamu akan berbeda dari wanita lain. Aku hanya ingin anak. Tidak perlu kamu bercerai. Aku tidak tahu bagaimana kamu akan memikirkan aku di masa depan. Tapi, sekarang aku sudah jelas bagaimana kamu memikirkan aku. Tapi aku bisa memberitahumu. Anak ini. Melakukan ini tidak ada manfaatnya. %100% bukan. Ini kata-katanya yang sebenarnya, kan? Benar. Seharusnya dia tidak begitu yakin. Baiklah. Aku mengerti. Warna luar hilang di bagian C. Artinya. Hei. Xiaowan. Malam ini temani aku menghadiri sebuah pesta. Pakaian sudah aku suruh pelayan pilihkan beberapa dan dikirim pulang. Keluarga Siang ternyata menyimpan rahasia sebesar ini. Kalau kata Shen Xiyuan itu benar. Betapa besar pukulan ini bagi Siang Ran. Kakak ketiga. Kakak Yewan,
Mengapa kau datang terlambat sekali? Aku dan kakak Xiaoran sudah menunggumu selama setengah hari. Ambil. Kenakanlah. Bukankah ini batu permata Zamrud yang dibawa pulang Xiao En dari perjalanan bisnisnya ke Sri Lanka? Saat itu, bagaimanapun manjanya aku, dia tidak mau memberikannya padaku. Ternyata akan diberikan kepada Sakura. HMPH. Nona, apa sebenarnya cara yang kau gunakan untuk merebut hati kakak Xiayun? Bola ini sudah hilang darimu. Hah? Ayam hutan tetaplah ayam hutan. Tidak akan pernah menjadi Nona Yan. Aku tidak pernah mengganggumu. Juga tidak pernah berpikir untuk merebut sesuatu darimu. Tolong jangan ganggu saya lagi. Empat menit. Kamu di mana? Rokku kotor. Xiao Zhou segera datang. Tidak apa-apa. Yanan sengaja menabrakku, menyiramku dengan alkohol. Gadis nakal ini di Yanan terlalu mengamuk. Kau tidak perlu mengganggunya. Kau sudah minum. Aku harus bersosialisasi. Waner, duduklah. Aku akan membawamu jalan-jalan. Atau antar aku ke rumah ibuku saja. Baik. Ibu. Anakku sudah pulang. Iya. Nak, di rumah saja. Bagaimana kabarmu? Baik-baik saja. Bu, sebenarnya ada satu hal yang ingin kutanyakan. Apa yang terjadi? Bagaimana ayah bisa masuk penjara waktu itu? Ah, dia dihukum karena kejahatan yang membahayakan keselamatan publik. Aku masih belum mengenal ayahmu. Dia itu sangat sopan kepada orang lain. Sehari-hari juga hanya tahu berkutat dengan eksperimen. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Lalu ayah masuk. Sebelum itu, apakah ada hal aneh yang terjadi? Tidak ada yang tidak biasa. Suatu hari tengah malam, ia berlari keluar dengan tergesa-gesa. Lalu saat kembali, ia memukul-mukul dadanya dan berkata, "Kau tidak tahu siapa yang ia maksud. Apakah ada lagi?" Dan setelah Zheng Dao meninggal, dia sangat sedih. Paman Zheng Dao, dia meninggal karena apa? Ah, Zheng Dao, dia meninggal untuk menyelamatkan ayahmu. Mengingat kembali, dia meninggal pada tahun baru. Saat itu hanya ada mereka bertiga di tempat kejadian, kan? Ya, hanya mereka bertiga yang bernyanyi. Waner, kau bertanya ini untuk apa? Tidak ada apa-apa, aku hanya penasaran. Hanya bertanya saja. Waner, jangan melakukan hal bodoh. Itu bukan lagi masalah lama. Ibu sekarang, hanya kamu ya. Aku tahu. Lagu anak-anak yang ayah Waner nyanyikan untukmu. Kamu harus ingat. Ini kan lagu anak-anak yang ayahku suruh aku ingat. Ini adalah dokumen yang aku temukan di rumah ibuku. Lihatlah. Sebuah lagu anak-anak. Baik. Aku akan mencari tahu kembali. Saya rasa masalah ini tidak sesederhana yang kita pikirkan. Apakah kamu punya penemuan baru? Ibu saya memberitahu saya beberapa hal, tapi beliau juga tidak tahu banyak. Kita tetap harus menyelidiki dari bagian hilir. Dia adalah kunci. Sian, selama ini terima kasih sudah membantuku menyelidiki. Sama-sama, kita kan sudah seperti saudara. Aku selalu ada di sisimu. Terima kasih. Akhir-akhir ini kamu dan Siang Nan
Aku akan tetap waspada. Kalian sedang apa? Xian, kamu pergi dulu. Xian. Ngiwan. Kamu harus mengerti siapa istri kamu sebenarnya. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Xiaonan, aku adalah anak yang terlahir, tapi aku tidak pernah mengkhianati. Memang bukan seperti yang kamu pikirkan, tapi kamu melakukan ini untuk merawatnya. Perlakuanmu terhadap kucing Ningwan, apa kamu bisa mengatur itu? Kamu hanya tahu menyalahkan, tapi sama sekali tidak memahami dia. Istriku sendiri. Tentu saja aku akan menyediakan. Menggunakan orang tidak menyalahkan orang. Telah bertemu dengan Tuan Sen dan Nyonya Sao lagi. Apakah laporan ini dapat diandalkan? Silakan pergi dulu. Ada apa-apa? Telepon aku. Siang Ran, kamu tidak bertanya padaku? Rahasia sebesar ini. Pantaskah dia tahu? Kau memikirkan apa? Tidak ada apa-apa. Sudahlah, jangan khawatir. Aku juga bisa mencari tahu. Mari kita istirahat. Ayahku tidak bisa punya anak. Kamu lihat ini apa? Kenapa kemarin malam jadi proyek besar? Kenapa kamu terus menyembunyikannya dariku? Anakku, saat itu kamu masih kecil. Aku tidak ingin memberimu beban. Sekarang, karena kamu sudah tahu, aku juga tidak mau menyembunyikan darimu. Tapi aku dan ibumu benar-benar membesarkanmu seperti anak sendiri. Lalu siapa ayah kandungku? Apakah kamu masih ingat tentang kebenaran yang pernah aku ceritakan padamu? Ingat, kebenaran itu adalah ayah kandungmu. Dulu ayahmu melarikan diri ke luar negeri dengan dana proyek. Ibumu kemudian menyadari bahwa dia hamil. Kemudian ibumu mengalami kesulitan saat melahirkan. Meskipun jalan yang benar dulu melakukan hal yang tak terpuji kepadaku, tapi ibumu tidak ada hubungannya. Kau juga tidak bersalah. Maka aku menjanjikan ibumu bahwa aku akan merawatmu dengan baik. Kemudian aku menyadari bahwa aku mandul. Aku dan ibumu benar-benar merawatmu seperti anak kandung. Aku merahasiakan hal ini darimu sampai sekarang. Kau tidak akan marah padaku, kan? Biarkan yang lalu berlalu. Istirahatlah lebih awal ya. Berhati-hatilah di jalan. Perhatikan keselamatan. Siang Ran sudah tahu bahwa aku bukan ayah kandungnya. Sudah saatnya mengambil tindakan terhadap Hai Chang. Ningwa, kenapa kamu ingin menyelidiki ini? Apakah ini tujuanmu untuk keluarga Siang, ayah? Seberapa banyak yang Yunduan sembunyikan dariku? Sudah larut malam. Kamu pergi kemana? Aku pergi ke tempat ayah.
Kamu pergi ke tempat ayah untuk apa? Tidak ada apa-apa. Ayah, saya ingin memberitahumu sesuatu. Xiao Ran, sebaiknya kamu tahu betapa kejamnya kebenaran ini bagimu. Besok, kamu ikut saya ke perusahaan. Apa yang bisa saya lakukan di perusahaan? Saya tidak mengerti apa-apa. Nanti saya malah merepotkanmu. Tahu, ketika di universitas, bukankah kamu pernah meraih juara pertama lomba biologi? Itu kan sudah berapa tahun yang lalu, dan sudah begitu saja ditentukan. Siang Zong, kami mengalami beberapa masalah dengan kerjasama di masa depan. Selain itu, ada orang dari grup Sanghe yang diam-diam mengakuisisi saham pemegang saham kami. Menarik. Kami, Hai Chong, bukanlah yang baru pertama kali datang ke Jiangcheng. Ada orang yang berani menentang dengan cara seperti ini. Pergi dan selidiki media dan alamat IP yang menyebarkan rumor ini untukku. Baik, Tuan Siang. Tuan Siang. Semua konten dikirim oleh ID bernama Kevin. Alamat IP-nya terdaftar di bawah naungan Sanhe Group. Tangannya sampai melukai orang lain. Lanjutkan penyelidikan. Sanhe Group. Saya butuh semua data mereka. Baik. Sayangku. Ambilkan untukku. Hai Chuang. Kelompok Sanhe kita adalah nomor satu di dunia bisnis Jiangcheng. Tuan Du. Nanti jika Tuan sudah sukses, jangan sampai mengabaikan mereka ya. Yang dia kagumi dalam hatinya adalah kamu. Selama kamu melayani aku dengan baik, nanti kamu akan hidup enak dan bergelimang harta. Kau jahat sekali. Hei, ayah. Hai Chuang sudah tidak berdaya lagi. Harga sahamnya jatuh terpuruk di hari pembukaan pasar hari ini. Baiklah, Kevin, kau benar-benar adalah tangan kananku. Bos, rencana kita sudah berhasil. Tahu kan, manajer Ding membuat wanita-wanita itu merusak urusanku. Data tentang grup Sanhua sudah terkumpul. Dan kami juga sudah menguasai situasi tentang yang bernama Kevin itu. Pendiri grup Sanhua terkait dengan grup Sanhai dari tiga bersaudara Zhengdao sebelumnya. Apa katamu? Menurut data yang ditunjukkan, grup Sanhe adalah anak perusahaan dari grup Sanhai sebelumnya. Ternyata seperti itu. Sepertinya kita perlu menyelidiki grup Sanhe dengan baik. Hal yang Anda minta sebelumnya tentang Zhengdao juga sudah ada petunjuk. Jadi, apakah Zhengdao benar-benar pernah muncul? Dia telah meninggal. Ini adalah surat kematian. Menurut data yang ditampilkan, Zhengdao sebenarnya memiliki seorang anak lagi. Yaitu saya, siapa Xiang Ran, adalah anak Zhengdao. Tidak ada yang lain. Untuk sementara hanya ini. Baiklah, kamu lanjutkan saja. Apakah dia mendengarnya? Liu Wen. Kamu pergi kenali pekerjaanmu dulu, cari tempat kerja dan biarkan sekretaris membawamu berkeliling. Baik. Bos muda sudah menempatkan Nyonya Sao di perusahaan. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Kenapa tiba-tiba dia ditempatkan di perusahaan? Ayah dan anak. Kalau tidak ada kerjaan setelah pulang kerja, makan malamlah di rumah ya. Baiklah. Ayah. Anakku sudah datang.
Saya akan membuatkan kalian teh. Sudah lama sekali tidak pulang. Bagaimana kabarnya belakangan ini? Apakah sibuk? Memang akhir-akhir ini perusahaan cukup sibuk, tapi ada beberapa hal yang terjadi. Jadi, tidak ada waktu untuk kembali menemani Anda dan mimpi. Saya juga mendengar tentang hal-hal di perusahaan. Bagaimana prosesnya? Hampir selesai. Tapi belakangan ini ada satu grup yang disebut Sanhei yang suka mengacau. Tapi tidak masalah. Oh, kenapa kamu datang sendirian hari ini? Kamu terlambat. Saya baru pulang dari luar, jadi tidak mengajaknya bersama. Aduh, sekarang di luar sudah ramai membicarakannya. Kita si kecil siang sudah berhasil mengatur istrinya masuk ke perusahaan. Ada beberapa hal kan? Ayah, berita ini cepat sekali tersebarnya. Apakah ada maksud tertentu ketika kamu menempatkannya di Haichuang? Sebenarnya tidak ada. Anak, soal pekerjaan sebaiknya jangan terlalu banyak melibatkan wanita. Baiklah. Baiklah, tidak perlu dibicarakan lagi. Ayo pergi minum teh. Eh, Tuan Zhao. Tuan Du, saya mendengar perusahaan Anda, Grup Sanhei, baru-baru ini memiliki proyek tender. Saya tidak tahu apakah saya bisa mendapatkan bagian dari itu. Tentu saja, jika Anda membutuhkan. Silakan saja sebutkan kepada kami dari Grup Sanhei. Baiklah. Aku tutup dulu ya. Kepada Tuan Siang, sampaikan pada Niwan. Selanjutnya, ada proyek lelang dari grup Sangluo. Suruh dia membentuk tim penawar sendiri. Soal personil, biarkan dia memilih sendiri. Nanti dia memimpin timnya sendiri untuk mengikuti lelang. Baik. Kali ini kita dan grup Sanhei secara resmi meminta kerjasama. Sebenarnya untuk membela harga diri Haichuang kita, baru-baru ini nilai pasar perusahaan menurun. Di baliknya adalah grup Sanhei yang bermain curang. Kak Mingwen, jangan khawatir. Direktur Siang biasanya sangat perhatian kepada kita semua. Perusahaan akan bangkrut. Kami tidak akan tinggal diam. Benar, Kak Mingwan, kamu tinggal beritahu kami apa yang harus dilakukan. Terima kasih atas kepercayaan kalian. Mari kita mulai bekerja. Nanti saya akan mengirimkan data kepada kalian. Sudah lama tidak bertemu. Tuan Du, kali ini apakah grup Joel kita bisa bekerja sama dengan perusahaan Anda? Semua tergantung pada Anda. Baik, baik. Apakah Anda bisa membicarakan tentang Joel? Sampai saat ini sebesar ini, semua orang sudah melihatnya. Kerjasama antara kita berdua pasti akan berjalan lancar. Palu bercanda. Selama Anda bisa bekerja sama dengan perusahaan kami, segala sesuatunya bisa dibicarakan. Li kecil. Kemarin saat lelang ada perusahaan bernama Joel River, kan? Iya, Palu. Jadi kolaborasi kali ini adalah Joel yang akan diumumkan seminggu lagi. Sepakat. Kekuatan Haichuang juga tidak bisa dianggap remeh. Apa yang harus kita jelaskan? Apakah kamu bos atau aku yang bos? Haichuang itu apa sih? Mengerti. Tuan Kiao. Apakah kamu puas kali ini? Tuan Du bercanda. Merupakan kehormatan bagi kami dapat bekerja sama dengan perusahaan Anda. Semoga kita bekerja sama dengan baik. Pemenang proyek tender kali ini adalah grup Joel. Mengapa bisa grup Joel? Semua usaha selama ini sia-sia. Wang Ajie. Lalu apa yang harus dilakukan? Kenapa kamu di sini?
Kiao Kiao adalah sahabatku. Jika kalian mengganggunya, berarti kalian menggangguku. Wan Er terima kasih. Kamu ada di saat-saat sulit. Selain kamu, aku tidak bisa menemukan teman yang benar-benar membantuku seperti kamu. Sudah lama tidak jumpa. Pengunjung langka, ya. Miss Wan sudah datang. Saya baru saja bersiap mencari Anda. Ingin mengucapkan permohonan maaf. Kami akan bekerja sama dengan perusahaan lain. Ngomong-ngomong, tolong sampaikan beberapa kata baik kepada Tuan Xiao. Anda tidak perlu menjelaskan kepada saya sudah menebak. Tebak apa? Kau bicara apa sih, Du Siyong? Kau tahu apa yang ada di tanganku ini? Nona Yingwan. Kalau ada yang mau kau katakan, katakan saja langsung. Jangan bertele-tele. Di dalamnya ini berisi berbagai bukti kejahatan dari kelompokmu. Berbagai skandal. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan. Di dalam ini, jika terungkap, tidak hanya grup Sanhe yang akan jatuh, kamu juga akan terlibat. Nona Ningwan. Segala sesuatu ada cara untuk meredakan. Silakan ajukan tawaran. Saya sudah membeli barang ini. Mengajukan tawaran. Apa itu masalah uang? Apakah kamu tidak tahu apakah apa yang kalian lakukan itu melanggar hukum? Bawa saja ke pengadilan. Begitu. Saya tidak mau minum keras. Minum arak hukuman. Yang lembut tidak bisa. Harus datang yang keras. Ya, Ratu. Tahu apa yang kamu lakukan? Tidak. Sekarang semuanya salah. Tidak lihat dirimu sendiri berapa berat. Bersaing dengan saya yang bernama Xia. Berikan barang yang ada di tanganmu. Aku masih punya banyak. Kau lihat saja pelan-pelan. Aku kasih tahu ya. Kau hanya perlu patuh. Kalau tidak, ayahmu akan seumur hidup terjebak di penjara. Mengerti tidak? Tidak mau pergi. Haha. Anak. Kau datang tepat waktu. Tadi kalau bukan aku datang tepat waktu, besok malam kau akan dibully oleh orang-orang ini. Hipokrit. Ayah. Jangan berpura-pura. Aku sudah melihat semuanya di luar. Baiklah. Karena kamu sudah tahu. Aku juga tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku adalah pengendali sebenarnya dari grup Sanhe. Jadi, kamulah yang menjebak ayah Waner ke penjara. Dan juga kamu yang menyebabkan kematian ayahku. Itu bukan salahku. Jika mereka berdua menurut dan patuh, tidak menghalangi rencanaku yang hebat, maka mereka tidak akan bernasib seperti ini. Tidak boleh menggunakan teknologi canggih untuk menyakiti orang, ya. Tidak setuju, ya. Kalau begitu, aku akan menggunakan caraku sendiri. Kecelakaan di laboratorium itu adalah peringatan untuk ayahmu. Tapi dia tidak bisa ditekan. Aku juga salah. Dan, ayahmu yang keras kepala itu berkeras ingin menyelidiki penyebab kematian Zheng Dao. Aku hanya bisa mengirimnya ke penjara. Semua ini bukan salahnya sendiri. Nah, selama kau masih satu hati denganku, aku akan membuat Hai Chuang Group dan Sanhe bekerja sama. Kita akan menguasai seluruh toko di Jiangchen. Sekarang hanya ada dua pilihan di hadapanmu. Atau menurut saja. Jadi anakku yang baik. Atau seperti anak yang tidak berbakti. Tuan muda sudah ada di bawah. Anak.
Kau punya urusan denganku. Tapi kau telah membunuh ayah kandungku. Dan juga ayah Lin Wan, Mo Yu. Apakah kau sama sekali tidak merasa menyesal? Jika kau tetap bersikeras, maka kita tidak perlu berbicara lebih lanjut. Bagaimana dengan mata itu? Anakku sayang. Aku sungguh tidak menyangka. Kuanggap kau sebagai anak kandungku dan membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Kuberikan kepadamu semua yang mampu kuberikan. Sekarang kau malah mengirimku ke penjara. Tidak tahu berterima kasih. Hahaha, tidak tahu berterima kasih. Tahan aku. Aku tidak percaya ini musiknya. 28 tahun lalu, perusahaan menghadapi masalah besar mengenai apakah teknologi tersebut akan dipasarkan atau tidak. Di antara kami bertiga, Chen Bao adalah penghalang terbesar. Jadi saya mengatakan padanya, asalkan percobaan berhasil, itu akan membantu Shanghai melewati kesulitan. Dengan syarat dia harus berpartisipasi langsung. Agar keakuratan data terjamin. Eksperimen ini ditakdirkan gagal. Zheng Dao juga harus mati di laboratorium. Apakah penahanan Nirongsi juga ulahmu? Itu adalah tindakan yang dilakukan sendiri. Kita harus mengungkap penyebab kematian Zheng Dao yang sebenarnya saat itu. Aku tahu dia sudah menemukannya. Kecelakaan di laboratorium saat itu adalah kesalahanku. Diam. Aku telah menculik putrinya. Karena saya tahu putrinya adalah satu-satunya kelemahannya. Xiang Yunduan terkait dengan kematian Zheng Dao 28 tahun yang lalu, dan penculikan Ning Wan 10 tahun yang lalu yang menjebak Ning Rongxi ke dalam penjara. Apakah ada yang ingin Anda katakan? Kepala Xiang, ada berita dari kepolisian. Xiang Yunduan mengakui keterlibatannya dalam pembunuhan Zheng Dao dan menjebak Milongxi. Baik, saya mengerti. Silakan kamu sibuk dulu. Sayang, aku sudah kembali. Sudah kembali ya. Nak, sini-sini. Ayo sini. Hari ini kerjaannya bagaimana? Ayah, lihat gambar yang aku buat untukmu. Gambarnya benar-benar bagus. Kamu adalah seorang pelukis. Hahaha, anakku memang hebat. Ayo makan buah. Ayo. Duduk, ayah akan memberikan buah. Makan buah. Mau makan apa? Ambil sendiri. Baik. Ayo datang. Tidak baik kah? Li Rongs, pergi. Kamu bisa keluar. Saya akan pergi dengan yang ini. Bisa. Putus cinta. Hari ini, saya sudah menunggu selama 10 tahun. Ayah, selamat malam. Akhirnya keluarga saya bisa berkumpul. Maafkan kalian semua.
Xiaoran benar-benar harus berterima kasih padamu. Ningguan adalah istriku, apalagi kamu juga keponakan ayahku. Melakukan hal ini adalah seharusnya ayahmu. Terhadap ayahku adalah hal yang benar. Kamu adalah orang yang benar. Baiklah. Suatu saat kita pergi membangun makam untuk orang tua kandungmu. Baik, ayah. Nanti, kita sekeluarga tidak akan terpisah lagi. Tidak terpisah lagi. Tidak akan terpisah lagi. Ayah dan ibu, seandainya kalian masih ada, betapa baiknya. Tidak apa-apa, aku juga akan segera datang untuk menemani kalian. Kamu datang hanya untuk melihatku yang berantakan seperti ini, kan? Lao Xiao. Dulu aku mengancammu dengan nyawa putrimu, dan bahkan mengirimmu ke penjara. Apakah kamu tidak membenciku sama sekali? Apa yang kamu lakukan padaku bisa aku lupakan. Tapi kenapa kamu harus menyerang Lao Zeng? Aku seorang pengusaha. Pengusaha harus mengejar keuntungan maksimal. Tapi kenapa dia harus menentang? Dia menentang sudah cukup. Dia bisa keluar saja. Kenapa kamu masih berpihak padanya? Hal ini menjadi seperti sekarang ini. Itu karena kalian. Tenang. Duduklah. Lao Xia. Sudah bertahun-tahun berlalu, mengapa kau masih begitu keras kepala? Karena teknologinya belum matang, benar-benar tidak bisa dipasarkan. Ya, beri kami beberapa hari lagi. Kami pasti akan mengatasi masalah teknisnya. Beri kalian kesempatan. Siapa yang memberi saya kesempatan? Tidak bisa menghasilkan uang. Dengan begitu banyak karyawan, bagaimana aku bisa menghidupi mereka? Apakah di matamu hanya ada keuntungan? Hahaha. Orang mati demi harta. Burung mati demi raja ular. Hahaha. Terlihat. Kakak senior semuanya. Sudahlah. Semua sudah berlalu. Pak Tua Zeng. Tak kusangka. Sekejap saja sudah lebih dari 20 tahun berlalu. Putra kalian sekarang sangat luar biasa. Kau dan Han Mei bisa tenang di alam baka. Ayah, ibu. Tolong maafkan saya yang selama bertahun-tahun tertutup mata, menjadi anak dari musuh. Setelah saya menyelesaikan apa yang harus dilakukan, saya akan kembali untuk berkumpul dengan kalian. Xiaoran. Perjanjian pernikahan kita sebenarnya adalah sebuah transaksi. Lebih dari setahun yang lalu, saya muncul di depanmu dan menikah denganmu. Sebenarnya, itu seperti mengancam saya dengan keselamatan ayah saya. Sekarang ayahku juga sudah pulang. Semuanya sudah terungkap. Pelakunya juga sudah mendapat balasannya. Kurasa. Tujuannya sudah tercapai. Kau juga akan pergi. Aku mengerti kau. Pergilah kau. Tidak, bukan seperti itu. Xiang Ran. Sekarang akhirnya kamu tidak meninggalkanku tanpa kata seperti sebelumnya. Aku masih ingat. Dulu kamu yang mengirimkan pesan ini padaku. Mengamuk sambil membawa Yanan pergi. Kakak Xiaoran, pinjam handphonemu. Aku, Wang Ni. Di perusahaan masih ada sedikit hal yang tidak boleh diketahui. Sekarang sudah terungkap. Butuh kambing pengganti. Kamu ingin aku menggantikanmu di penjara.
Aku akan segera melapor. Percaya atau tidak, melapor. Kalau kamu melapor, nyawa putrimu akan melayang. Hei, hei, hei. Shen Yunduan, kau bajingan, bajingan. Ternyata kau mengalami luka yang begitu besar. Maafkan aku. Nasibku memang buruk. Ternyata SMS itu bukan darimu. Maafkan aku. Aku tidak mempercayaimu. Lalu, apakah kau akan pergi setelah mengalami begitu banyak hal? Aku tidak bisa lagi menipu hatiku sendiri. Aku juga tidak ingin mengalami rasa sakit seperti saat di universitas lagi. Jika cinta kita ditakdirkan sebagai sebuah petualangan, maka aku tidak ingin berpisah. Sudahlah. Minumlah sedikit. Mari kita berjalan-jalan. Banyak yang ingin memanggilmu. Sudah lama tidak keluar jalan-jalan seperti ini. Iya. Nanti kamu mau makan apa? Kita masak sendiri saja. Masak sendiri. Kalau begitu kamu suka apa? Suka makan jiaozi. Bagus sekali. Waner, kapan kamu belajar ini? Waktu kecil, ibu akan membuatkan kita. Sejak orang tua lahir, aku sudah membuat bersama dia. Kucing kecil, kamu memang kamu. Sudah, ibu. Aku ingin memberikanmu sebuah hadiah. Mau tebak? Jangan tebak. Cepat berikan saja. Lihat, suka tidak? Ini bunga matahari. Aku pasangkan untukmu. Cantik sekali. Lagi pula, aku juga membeli banyak biji bunga matahari. Nanti setiap pagi saat kau bangun, hal pertama yang kau lihat adalah hamparan bunga matahari. Kau baik sekali. Waner, terima kasih telah menemani aku selama ini. Sama-sama juga, selalu mendukungku. Ini untukmu. Ini bukan gelang biasa ya. Gelang yang Waner berikan pasti bukan gelang biasa. Kau menggoda lagi. Perhatikan baik-baik, aku telah menganyam rambutku ke dalam tali ini. Ini berarti kita akan bersama selamanya, selalu setia. Ibu, seumur hidupku, aku adalah seorang materialis yang teguh. Hanya kamu. Aku berharap ada kehidupan selanjutnya, Siang Ran. Katakan jujur padaku, apakah kondisi kesehatanmu akhir-akhir ini memburuk? Tidak apa-apa, aku masih bisa bertahan. Tenang saja. Xiao Ran, kau harus ingat, apapun yang terjadi, aku akan selalu menemanimu. Baik. Xing Ran, apakah kau suka anak-anak? Pada usia 30 tahun, yang bisa kuberikan padanya hanyalah pendampingan di sisa waktu ini. Kau sama sekali tidak bisa menjalani kehidupan seperti orang biasa. Waner, hal ini kita bicarakan nanti saja. Silakan. Kondisi tubuhmu sekarang memang memburuk, tapi masih dalam batas kemampuan tubuhmu. Kau harus menjaga pikiran tetap positif, tetap bertahan.
Ibu, saya sudah capek. Mau istirahat lebih awal. Saya tidak ingin istri saya jadi seorang pekerja keras. Suami, saya bekerja keras bukan untuk perusahaan saya sendiri. Lagi pula kontrak ini sangat penting. Tapi jika berhasil ditandatangani, itu juga bisa membuktikan kemampuan Nyonya Siang. Jadi, setelah kamu selesai, istirahatlah lebih awal. Baik. Sepertinya sudah saatnya pelan-pelan kamu mengambil alih perusahaan. Kerjasama yang bahagia. Kerjasama yang bahagia. Selamat, Kak Lemon. Akhirnya mendapatkan kontrak besar senilai 5 juta ini. Sudah lama tidak bertemu dengan klien yang sulit seperti ini. Kandungan yang sulit ini juga berhasil ditaklukkan oleh Kak Lemon. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Kak Lemon. Ayo. Dengar kabar baik nih. Besok malam Kak akan menjadi direktur eksekutif di perusahaan kita. Sangat bagus sekali. Kenapa kamu tidak berdiskusi denganku terlebih dahulu? Kamu sendiri yang pernah bilang, kau harus selalu mendukungku. Aku percaya padamu. Baiklah. Mari kita bersama-sama membesarkan dan memperkuat Hai Chang. Kalian semua menyerahkan kendali eksekutif perusahaan kepada seorang wanita. Dengan begini, masa kejayaan perusahaan ini tidak akan bertahan lama. Benar, Tuan Direktur, kita tidak bisa tinggal diam saja. Inovasi adalah hasil kerja keras kami. Bagaimana mungkin kami menyerahkannya begitu saja? Semua pemegang saham sudah hadir, kan? Hari ini Dewan Direksi akan membuat keputusan penting tentang personel. Saya yakin semua orang memiliki pandangan yang sama tentang pekerjaan Ningwan baru-baru ini. Sebagai ketua, hari ini saya mengusulkan Ningwan untuk menjabat sebagai eksekutif kami. Hanya seorang wanita seperti ini. Dasar apa aku bisa menjadi direktur eksekutif perusahaan kita? Tentang pemilihan direktur eksekutif, saya rasa kalian semua pasti sudah punya pilihan masing-masing di hati. Yang setuju, silakan angkat tangan untuk memberikan suara. 2. Sepertinya hanya kurang satu suara dari Tuan Wu ya. Tuan Wu. Oh, Tuan Siang, lama tidak bertemu. Pak Wu yang baik, Nona Lin dan Tuan Siang memang pasangan yang serasi ya. Hahaha. Hari ini datang menemui saya. Apakah ada sesuatu? Begini. Pak Wu, istri saya, sekarang terus berada di Haichuang. Dalam waktu ini juga telah mencapai prestasi yang berbeda. Jadi saya ingin dia menjabat sebagai perusahaan eksekutif grup kita. Tapi sepertinya ada maksud lain dari bos. Jadi, Yang Dong. Saya mengerti maksudmu. Nona Lin, saya juga melihat prestasi yang kamu capai dalam waktu ini. Tidak ingin menyembunyikan dari kalian, bos juga pernah mencari saya. Dulu saya dan ayah kalian adalah rekan kerja. Tenang saja, saya sudah mengerti. Saya mewakili generasi muda mengucapkan terima kasih kepada Wu Lao. Oh, karena sudah datang, mari duduk. Minum secangkir teh. Ini adalah buku tentang tradisi Guqin dalam tari. Mulai hari ini. Selain itu juga menjabat sebagai direktur eksekutif grup kami. Bos. Saya orangnya tidak suka bertele-tele dalam bekerja. Sebaiknya kita bicarakan secara terbuka saja. Investasi proyek kendaraan kali ini. Saya sudah melakukan analisis risiko dan keuntungannya. Saya tidak tahu sebenarnya Anda masih merasa di mana. Risiko di sini yang menurut Anda dapat ditanggung? Zaman sudah berubah. Anda tentu tahu kemampuan perusahaan kita dalam menanggung risiko. Investasi di satu industri tidak bisa hanya diputuskan oleh Anda seorang. Anda tidak perlu khawatir tentang data. Adapun investasi di bidang bioteknologi, ini lebih menekankan pada kehati-hatian dan kemenangan. Bagaimana menurut Anda, Pak Direktur? Xiaoran, apakah kau masih menganggap karyawan senior di perusahaan ini? Saya tidak tahu apakah Anda bermasalah dengan uang atau bermasalah dengan saya. Siang Ran, kau memang kejam. Jika proyek ini bermasalah, kau tunggu saja.
Selain itu, apakah kamu ada waktu di akhir pekan? Bukan begitu. Konser Zhou Yuechen. Kita pergi bersama. Ternyata tahu saya suka Zhou Yuechen. Terima kasih. Suamiku sudah membeli tiket. Benarkah? Tiket sudah aku letakkan di sini. Sampai akhir pekan. Anak kecil ini belum diselesaikan. Kini datang lagi yang besar. Tidak menyangka itu milikku. Pesonaku bukan hanya wajahmu. Tidak bisa tidak. Pria seperti Nyonya Dong. Suka. Ada waktu aku sering mendengarkan lagu mereka. Sudah makan? Belum selesai. Aku lapar. Beri aku makan. Hei, kau lihat, kan, kita kepada manajer. Ya, lihatlah tatapan manajer kepada Nona Wan. Berbinar-binar seperti emas. Meskipun dia tidak mengatakan kata-kata mesra. Tapi kenapa aku merasa adegan barusan itu penuh dengan percikan cinta? Manis sekali. Tuan Li, saya sudah membeli tiketnya. Direktur Lin, bagaimana perasaan direktur baru yang dilantik? Sangat cemas dan takut. Tidak seharusnya mengecewakan dukungan dari Yang. Jangan banyak bicara. Mau pergi kemana? Belum pulang kerja. Ikuti saya. Ah, makanan penutup yang kamu suka. Aku akan mencobanya. Tempat ini tidak hanya memiliki suasana yang baik, tetapi rasa makanannya juga enak. Tentu saja. Jika kamu punya sesuatu yang mengganggu pikiranmu, kamu bisa bercerita padaku. Ibu. Tubuhku. Aku tahu, Siang Ran. Jangan putus asa. Takdir begitu memperhatikan sehingga aku bertemu denganmu. Tapi mengapa hanya memberiku 30 tahun kehidupan? Pasti ada jalan keluarnya. Ah. Bagaimana kalau kita menikah? Xiao Ran. Tapi aku benar-benar tidak bisa menua bersamamu. Aku sudah susah payah mencarimu kembali. Aku tidak ingin menyerah. Xiao Ran, apa yang harus aku lakukan agar bisa menahanmu? Ada apa sebenarnya? Minggu depan kita bisa melakukan pengujian dokumen. Baiklah. Jelaskan data masa kecilku padaku. Baik. Mari kita mulai. Nama saya Siaran, umurku 10 tahun. Mimpiku adalah menjadi seorang ilmuwan biologi, mewujudkan keinginan ibuku. Keinginan ibu. Ibuku berharap aku mahir dalam bioteknologi, menyelamatkan diri sendiri. Cukup. Teruskan menjaga data berfungsi dengan baik, mulai mentransfer minggu depan. Ah Xiao ya, kau di mana? Aku di kantor. Kebetulan tender terakhir di grup A. Kirimkan data mereka kepadaku. Baik, nanti aku akan minta asisten untuk mengirimkannya kepadamu. Tidak bisa sekarang? Aku sedang sangat sibuk sekarang. Baiklah. Kalau begitu minta asisten untuk segera mengirimkannya kepadaku ya. Semua saham, properti, simpanan, dan daftar koleksi akan diwariskan sepenuhnya kepada Nona Ningwan. Selain itu, transfer 500 juta ke Yayasan Amal Angel untuk kegiatan amal. Siang dong. Surat wasiat sudah disiapkan. Kamu pergi ke kantor ya? Iya, pergi. Kamu sedang syuting ya? Jika ada apa-apa, pasti harus segera telepon saya. Kau benar-benar tidak rela ya?
Saya di rumah menunggu kamu pulang. Sebenarnya aku tidak perlu pergi juga, bisa saja meminta asisten untuk pergi. Ini juga bukan proyek besar. Tapi lebih baik kau yang pergi saja. Proyek ini bisa membuatmu memahami bisnis terbaru Hai Chang. Baiklah, aku pergi. Aku pergi. Bagaimana dengan data A? Hari ini sudah bisa mulai mentransfer. Hari ini jam 12. Baik. Semua ini adalah data yang sangat penting. Tunggu Ning kembali untuk membantu saya menyerahkannya kepadanya. Baik. Terima kasih. Mulai. Tunggu. Kau sedang apa? Waner, kenapa kau datang? Kenapa kau menyembunyikan ini dariku? Kau bahkan tidak memberiku kesempatan untuk menemanimu melakukan hal ini. Ah, kau sudah membuat wasiat? Sekarang aku sedang membuat cadangan keinginanmu. Selanjutnya, aku tidak berniat untuk pergi tanpa pamit. Kejadiannya tidak seperti yang kau bayangkan. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa menemanimu. Kau tahu, saat kuliah, aku tidak punya banyak teman. Aku hanya bisa mengisi waktuku dengan belajar keras, sampai aku bertemu denganmu. Kau adalah cahaya dalam masa mudaku yang suram. Jangan menyerah. Pasti ada jalannya. Wah, terima kasih. Ayahku pernah bilang padaku, teknologi biologi mereka, jika berhasil, dapat menyembuhkan banyak penyakit yang tak terobati. Mungkin teknologi saat liburan itu bisa menyelamatkanmu. Sejak kecil sudah punya penyakit ini. Siang Yunduan tidak pernah membicarakan teknologi ini denganmu. Juga tidak meninggalkan apa-apa. Mari kita pergi lihat rumah. Xiaoer, kamu sudah kembali. Ibu, sebaiknya kamu tidak pergi. Biarkan aku tinggal bersamamu. Namun, jangan benci ayahmu. Dia telah melakukan banyak kesalahan. Cintanya padamu adalah tulus. Ibu, semua ini sudah berlalu. Tidak akan dipermasalahkan lagi. Ini juga salahku yang buta. Selama ini aku tidak menyadari bahwa semua ini seperti pemandangan di awan. Dia menyembunyikannya terlalu dalam. Waner, selama ini kau menderita. Saya mewakili dia untuk meminta maaf kepadamu. Tapi, ibu juga ditipu. Jadi ibu tidak salah. Ibu sudah mengerti. Dia juga sudah mengerti. Bagus. Bagus. Oh iya, ibu, kali ini kami kembali untuk mencari ayah. Mencari file-file sebelum bagian yang sesuai. File. Aku hanya tahu ini, komputer yang dulu pernah dipakai ayah. Ada kata sandi. Dan kemungkinan di bawahnya. Saya sudah mencoba semuanya. Semua tidak bisa dibuka. Bagaimana kalau kamu coba tanggal lahirmu? Bisa terbuka. Tapi file ini masih perlu dibuka dengan kata sandi. Ayah mungkin tahu konsekuensi mereka bersatu. Xiaolan, sedang apa, ayah? Di komputer tadi ada sebuah file yang perlu kata sandi. Jadi saya harap Anda bisa memecahkan rencana B. Rencana B itu apa? Secara teori, teknologi ini dapat memperbaiki fungsi tubuh. Lalu bagaimana cara memecahkan kodenya? Waner, apakah kau masih ingat sebuah lagu anak-anak yang pernah diajarkan ayahmu? Lagu anak-anak liar? Ya,
Lagu anak-anak itu. Ini adalah bagian dari Xiangyun yang digunakan untuk kemewahan. Ini terdengar seperti lagu anak-anak yang biasa saja. Lagu anak-anak ini juga saya temukan secara tidak sengaja. Mungkin Xiang Ran akan tahu makna di baliknya. Hei, ayah, cobalah huruf awal dari lagu anak-anak ini. Sudah dicoba. Tidak berhasil. Cobalah menggunakan kode Morse untuk menyusun huruf-huruf ini. Berhasil. Luar biasa. Terpecahkan. Tapi jangan terlalu senang dulu. Lagi pula teknologi gambar ini masih belum sempurna. Kalau tidak, dia tidak akan menyembunyikannya. Aku akan terus meneliti. Percaya padaku, ayah, aku pasti akan berhasil. Tapi efek sampingnya sulit untuk diprediksi. Tidak apa-apa, yang penting ada harapan. Percayalah padaku. Ini foto kamu waktu kecil. Lucu sekali. An, aku di sini. Ah, aku akan mulai. Aku akan menemanimu di sini. Ibu sudah selesai operasi. Kamu bisa pulang sekarang. Kamu pasti akan baik-baik saja. Aku melihat. Apa? Momen-momen di mana kamu mencintaiku. Sentuhlah. Beberapa hari ini, aku berencana untuk menemui Xiang Yu dan Duan. Itu memang seharusnya. Lagi pula dia yang membesarkanmu. Baiklah, kita pergi untuk mengucapkan selamat tinggal. Apakah kau ingin aku menemanimu? Tidak perlu. Aku akan pergi sendiri. Beberapa hari ini, kau juga telah lelah. Istirahatlah dengan baik di rumah. Di rumahmu ada seorang pelukis kecil juga. Hahaha. Anakku memang berbakat. Anak laki-laki sudah besar. Semua sudah memahami untuk menghormati ayah. Juru masak. Cepat buatkan ikan bawal merah yang paling disukai Xiang Ran. Anakku memang luar biasa. Ah, mua. Kenapa kamu bahkan tidak memanggil papa lagi? Apa yang kamu lakukan ini cukup membuatku memanggilmu papa? Kamu belum punya hak untuk menilai aku. Aku masih mengenang semua kasih sayangmu selama bertahun-tahun. Oh iya. Teknologi yang kau lakukan tanpa mempedulikan segalanya itu, kami sudah menemukannya. Sedang memperbaiki barang itu. Lalu bagaimana? Teknologi ini belum matang. Tidak ada gunanya bagimu. Jika ada gunanya, aku sudah memberikannya padamu. Ayah, kita mungkin harus menunggu kehidupan selanjutnya untuk bertemu. Anakku, selanjutnya nasibmu harus kau yang menentukan. Hasilnya tidak baik ya? Kalau seperti kamu, jangan percaya. Kamu harus percaya padaku ayahku. Baiklah. Mari kita bicarakan perkembangannya lagi. Noah, tidak peduli bagaimana hasilnya. Kesedihan itu, siaran. Aku mengerti. Aku tidak menyesal saat itu. Aku sama sekali tidak menyesal. Aku selalu ada di sini. Tenang saja. Tidak apa-apa lagi.
Baiklah. Aku berterima kasih karena kau telah membawaku. Dokter Li, Tuan Xiao, hasil eksperimen yang kau tanyakan sebelumnya. Sudah ada jawabannya hari ini. Penelitiannya berhasil. Tapi aku harus memberitahumu, kita kekurangan banyak data eksperimen pada manusia. Jika digunakan terlalu dini, tingkat keberhasilannya tidak lebih dari 10%. Tuangkan lagi untukku 1 gelas. Tuan, Anda tidak boleh minum lagi. Kamu tidak boleh seperti ini. Apakah kau berpikir aku tidak mampu? Bukannya Bapak tidak mampu. Siapa yang tidak mampu seperti Bapak minum sebanyak itu? Minuman keras. Meskipun Kakak Xiaoran, mengapa minum sebanyak itu? Apakah wanita malam itu membuatmu marah lagi? Apa bagusnya dia? Aku menjemputku. Kakak Xiaoran mengantarmu pulang. Kakak Xianren, selama bertahun-tahun ini, aku selalu di sisimu, tanpa keluhan dan penyesalan. Perasaan yang kita miliki sejak kecil. Apakah kamu benar-benar tidak peduli kenapa kamu, ketika wanita itu muncul? Kamu seperti ular yang menggeram. Apa hakmu merebut dari sampingku? Kamu di sini bagaimana? Halo Kak Xiaoran. Lihat baik-baik ini di mana? Kenapa aku ada di rumahmu? Kakak Xiaoran, apakah kamu lupa? Kamu kemarin minum terlalu banyak. Tidak mungkin. Kamu bercanda. Kakak Xianren, lihatlah dengan baik. Kakak Xianren, sebenarnya, semalam tidak ada yang terjadi. Saya sebenarnya berharap ketika kamu melihat adegan ini, kamu akan tergerak. Tapi sebenarnya, kamu sudah membuat pilihan. Selama ini aku yang membohongi diri sendiri. Kau mau kemana? Tidak ada hubungannya denganmu. Apa maksudmu? Sebaiknya kau beritahu aku siapa dirimu sebenarnya. Bukan seperti yang kau bayangkan. Bukan seperti yang kupikirkan. Kau ingin tahu apakah kau sudah mabuk? Aku tahu kau sekarang tidak percaya apa yang kukatakan. Tapi aku benar-benar tidak ingin tidak mendengarkanmu bicara. Lemah lembut. Bisakah kau tenang sedikit? Kampus. Aku benar-benar sangat kecewa padamu. Mungkin ini kesempatan yang tepat untuk melepaskannya. Pergilah. Kita akan berpisah untuk sementara waktu. Xiaoran, kamu benar-benar membiarkanku pergi seperti ini. Kamu bilang apa? Saling tenang. Xiangran, ini adalah sikapmu? Waner, aku pasti akan memberimu penjelasan. Kamu kembali ke kamar dan istirahatlah lebih awal. Malam itu, Kak Xiang yang sudah benar-benar mengabaikan saya dalam perebutan cinta ini. Saya kalah. Tenang saja.
Kita tidak terjadi apa-apa. Malam itu, dia terus memanggil nama kamu. Dokter Lee, silakan atur. Kamu masih menelepon saya. Ya, mengganggu Li Xiying saat ini benar-benar tidak terlalu jarang. Waktu saya tidak banyak lagi. Belakangan ini dengan Xiaoran cukup manis ya. Kalian sudah tidak menghubungi saya lagi. Lupa dengan teman lama saya ya. Sepertinya kamu sudah melihat melalui saya. Baiklah. Yang penting jangan sampai kamu disakiti olehnya. Tidak lihat siapa saya. Kamu ini. Kamu, seluruh tubuhnya penuh bekas bibir. Apakah kalian masih punya kotak lumpur di sini? Maaf, Tuan, itu sudah habis terjual sejak lama. Ada hari ini, sedikit terlambat. Tapi teman saya hari ini sangat tidak mood. Tolong buatkan satu untuk episode berikutnya. Baiklah, Tuan. Kotak ubi kesukaanmu. Empat y Sudah lama tidak bertemu. Mari kita bertemu. Sian. Sian. Hidupku cukup sulit. Seringkali ingin mengakhiri semuanya. Sampai kamu muncul. Diam ah. Ah. Tidak apa-apa. Sian. Kamulah yang membuatku menjadi diriku yang lebih baik. Menopangku hingga sekarang. Tapi sekarang aku memutuskan untuk pergi. Apakah kamu mau pergi bersamaku? Jangan tulis bahwa aku yang mengajarkanmu semua ini. Harapanku adalah agar kamu bisa berdiri sendiri. Bunga-bunga di rumah kaca itu, meskipun indah, tapi masa mekarnya sangat singkat. Aku berharap kamu seperti lili di pegunungan. Tumbuh menghadap matahari. Kau tidak perlu terburu-buru menjawabku. Pesawat hari Senin depan. Aku akan menunggumu di bandara. Tuan Si. Jika kau datang, seumur hidupku, apapun yang kau lakukan, aku akan menemanimu. Jika kau tidak datang, seumur hidupku, aku tidak akan berhutang budi padamu. Lewati. Saya Rensi. Besok siang ada waktu, bertemu di kafe. Silakan duduk. Nona Ning. Saya memutuskan untuk meninggalkan Jiangcheng lebih awal. Tiba-tiba sekali. Saya sudah mengikuti Xian selama bertahun-tahun, namun di hatinya hanya ada aku. Demi kamu. Dia benar-benar telah memberikan segalanya. Nona Ruisi. Kau bilang aku sudah tahu semua ini. Aku tahu, Xian, dia sangat baik padaku, tapi di dalam hatiku, aku selalu menganggapnya sebagai kakak. Saat ini di hati saya hanya ada suami saya, Xiang Ran. Saya tidak akan memikirkan orang lain.
Masalah perasaan siapa yang bisa dipastikan? Nona Ning, saya doakan Anda dan suami Anda semakin baik. Tapi saya punya satu permintaan. Tolong jaga Xinian dengan baik. Jika Anda bersedia. Nona Yuexi. Seperti yang saya katakan, sekarang seperti saudara saya sendiri. Saya pasti akan merawatnya dengan baik. Saya akan pergi malam ini. Xie. Awalnya ingin pergi dengan santai. Tapi hati ini tidak rela. Jika kamu, saya akan menunggumu di tempat yang sama. Yuexi. Kita tidak mungkin. WeChat. Kau pantas mendapatkan yang lebih baik. Selamat jalan. Aku menaruh rambutku di dalam tali ini. Ini berarti selamanya. Akhir-akhir ini, apakah kau sudah bertemu Siang Ran? Apakah Siang Ran belakangan ini sudah pergi ke tempatmu? Jika Siang Ran baru-baru ini menghubungimu, pastikan untuk memberitahuku ya. Ayah, Xiao Ran menghilang. Ada apa? Waner, jangan panik. Katakan perlahan, bagaimana mungkin Xiao Ran bisa menghilang? Saya sudah beberapa hari tidak bisa menghubunginya. Jangan terburu-buru. Siang Ran selalu tenang dalam bertindak. Bagaimana mungkin dia menghilang? Aku khawatir dia akan berpikir negatif. Mengapa bisa begitu? Kamu harus percaya padanya. Jangan lupa bagaimana Siang Ran melewati tahun-tahun ini. Tolong carikan dia untukku. Baiklah, baiklah. Aku akan mencari cara. Aku akan mencarinya bersamamu. Terima kasih, Ayah. Kau dan ibu juga harus menjaga kesehatan. Jaga kesehatan. Baiklah. Tenang saja. Xiao Ran. Mengapa kau pergi sendirian? Halo. Nomor yang Anda dial sudah dimatikan. Maaf. Sejak pertama kali melihatmu, aku sudah menyukaimu. Jika cinta kita ditakdirkan hanya sebuah pertunjukan, maka aku tidak ingin melihatnya. Xiao Ran. Aku menyukaimu. Aku tidak menyesal. Aku sama sekali tidak menyesal. Apapun yang terjadi, aku akan selalu berada di sampingmu. Xiao Ran. Kamu di mana? Hei, Xiao Ran. Apakah ini Xiao Ran? Ada apa? Xiao Hua, ini aku. Ziye. Aku tidak bisa menemukan Xiang Yang. Saya sudah mencarinya kemana-mana, tapi tidak bisa menemukannya. Bisakah kamu membantuku mencarinya? Apakah kamu benar-benar harus mencarinya? Tolong bantulah saya.
Baik, saya akan membantumu. Waner, kamu membuatku sangat sakit hati seperti ini. Tolong bantu saya mencari seseorang. Dokter Lee. Selama waktu ini, saya berharap semuanya baik-baik saja. Kami juga berharap dapat menciptakan keajaiban. Hei, Xian, temanku mendengar bahwa Xiaoran berada di basis eksperimen ilmiah di pinggiran kota. Benarkah? Kamu yakin? Ya, ada yang melihatnya di sekitar sana. Aku kirimkan lokasi ke kamu. Terima kasih ya, Xian. Panggil kamu. Asal kamu senang. Aku sudah puas. Xingran. Kamu suka anak-anak tidak? Tidak suka. Aku baru saja bercanda denganmu. Jika dalam hidup ini aku ingin punya seorang anak, maka pasti sangat. Kamu sangat menyebalkan. Telepon tidak diangkat. Pesan tidak dibalas. Mengapa kamu melakukan ini? Ini salahku. Aku juga tidak ingin membuatmu khawatir. Tidak ingin membuatku khawatir. Kau tahu berapa lama aku mencarimu? Kalian pulang saja. Ya, kita pulang. Ya, benar. Tapi aku harus menyelesaikan urusanku dulu baru pulang. Kamu pulang saja dulu. Istirahat. Tidak mau. Aku mau menunggu kamu di sini. Baiklah. Tunggu aku di ruang istirahat. Aku akan menyelesaikan beberapa hal dulu. Kita pulang bersama nanti. Baik. Ayo, kita makan. Buang dulu kepalanya. Bersihkan garis udang. Telinga runcing bisa dimakan. Kenapa kamu merekamku diam-diam? Tunjukkan padaku. Sungguh senang ada kamu. Aku sangat suka cincin ini. Tapi kamu tidak akan menganggapnya murah, kan? Tidak mungkin. Ini adalah sesuatu yang kita buat bersama. Berapa harganya? Kau suka saja sudah cukup. Xiaoran. Mari kita punya anak, ya?
Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Waner, saat kau membaca surat ini, aku sudah pergi. Ketiga orang itu sebenarnya pergi kemana? 3 yuan, 3 yuan. Siang Yuan. Siang Yuan. Maaf, aku sudah menipumu selama ini. Melihatmu tidur nyenyak, aku benar-benar ingin waktu berhenti di momen ini selamanya. Aku sudah lulus 10 tahun. Bertemu setelah bertahun-tahun dalam suasana aneh ini telah menjadi pasangan suami istri. Meskipun kita masing-masing memiliki kesalahpahaman yang dalam. Saat melihatmu untuk pertama kali, aku tahu bahwa cintaku padamu tidak pernah berubah. Namun tubuhku tidak mampu bertahan sampai kita menua bersama. Aku sudah menandatangani perjanjian perceraian. Namanya sudah diletakkan di atas meja. Aku telah membagi harta menjadi 2 bagian. 1 untukmu. 1 untuk proyek penelitian. Waner. Bertemu denganmu adalah hal terbahagia dalam hidupku. Kau seperti kembang api yang paling spektakuler, bermekaran di hidupku. Kau begitu mempesona dan cantik. Ah, aku bermimpi. Dalam mimpi kita, setelah lulus kuliah kita menikah, dan memiliki 2 anak yang lucu. Kita menemanimu naik roller coaster favoritmu, bersama-sama pergi ke pantai. Kemudian aku terbangun. Aku bangun dengan senyuman. Melihat langit-langit, aku tahu mimpi itu harus berakhir. Maaf, Waner, aku pergi. Jangan buang waktu mencariku. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan menemukannya lebih dulu. Apakah kamu sudah memutuskan? Kalau begitu, aku akan menemanimu. Tidak perlu, aku bisa mencuci piring. Aku punya hidupku sendiri. Aku pasti akan menemukannya. Saya pergi. Tolong periksa informasi penerbangan Bapak Liang. Pesan tiket pesawat ke Yinbang untuk malam ini. Saya juga membeli banyak biji bunga matahari. Nanti setiap pagi saat bangun, saya bisa melihat lautan bunga matahari. Kamu sangat baik. Singran. Apakah itu kamu? Siswa keamanan. Kenapa kamu sangat suka menggambar bunga matahari? Bunga matahari melambangkan kebahagiaan dan keindahan. Selalu menghadap sinar matahari. Selalu bahagia. Pengurus rumah tangga. Mengapa bunga matahari di dalam vas ini selalu begitu cerah? Tuan muda secara khusus meminta saya setiap hari harus mengganti dengan yang terbaru. Wan, kau seperti bunga matahari. Selalu cerah dan bersinar. Menerangi hidupku.
Ini adalah tempat terakhir yang aku tahu. Xiao Ran, apakah kau akan ada di sini? Tuan Muda, Nona Yin, perjalanan ini cukup gigih. Grup Siang telah mencari di beberapa perusahaan di luar negeri. Tuan Muda, apakah Anda ingin bertemu sebentar? Akhirnya saya masih belum dapat menemukan dia. Tapi dibandingkan dengan saat berangkat, perasaan saya sudah sepenuhnya berbeda. Entah kenapa. Mungkin karena sekumpulan bunga matahari itu memberi saya kekuatan dan keberanian. Saya ingin mengurus segala sesuatu yang dia pedulikan. Dalam perjalanan pulang, saya bertemu denganmu. Sebenarnya kamu selalu mengikutiku. Juga selalu melindungiku. Menemani saya melewati masa-masa tersakit. Yang penuh penderitaan. Waner, hidup ini harus terus maju. Kau menjelajahi seluruh dunia mencari Siang Ran, tapi Xian, tanpa keluh kesah menemanimu, hati seperti itu sungguh langka. Entah Siang Ran masih hidup atau tidak. Ia pasti berharap kau hidup bahagia dan gembira. Xian adalah anak yang baik. Kamu harus belajar untuk menghargainya. Masih ingat pertemuan pertama kita? Kita bertemu di sini. Pada pertemuan kedua, kamu mengabaikanku. Waktu berlalu begitu cepat. Rasanya seolah sudah mencapai kesuksesan. Iya, waktu memang berlalu sangat cepat. Selamat siang, mau pesan apa? Pak, Bu, ada menu baru apa ya? Belakangan ini, baru-baru ini kami mengeluarkan paket pasangan baru. Namanya, Black Clover. Mau coba? Pak, Bu, saya dan teman saya pesan latte saja. Seperti biasa. Baik, Pak, Bu, sudah terbiasa. Ya, seperti biasa. Baiklah. Aku ke kamar mandi sebentar. Ya. Kau sudah tahu. Aku sebenarnya ingin memilih waktu dan tempat yang tepat, lalu memberikannya padamu. Tapi, Waner, kamu tahu, perasaanku padamu tidak pernah berubah. Selama bertahun-tahun ini, kita telah melalui banyak hal bersama. Aku ingin ada di sampingmu, merawatmu. Aku tidak tahu berapa tahun lagi, kamu bisa benar-benar mencintai Dawan. Biarkan aku menjagamu di sisimu. Waner, maukah kau menerima cincin ini? Kau masih sungkan denganku, aku selalu berada di pihakmu. Jika ada masalah, telepon aku akan membantumu, aku akan menemanimu. Melihatmu seperti ini membuatku sangat sedih. Apalagi yang bisa kulakukan untukmu, Waner? Biarkan aku selalu melindungimu. Selama kau bahagia, aku sudah cukup puas. Maafkan aku. April. Aku mengerti perasaanmu padaku. Aku berterima kasih atas kebaikanmu padaku. Kaulah yang menemaniku melewati masa-masa tersulit.
Tapi, saat melihat cincin ini tadi, aku mengerti bahwa aku tidak bisa melanjutkan ini. Akulah yang selalu lari, melarikan diri dari kepergianmu yang tiba-tiba, terjebak dalam kehangatan yang kau berikan padaku. Aku sudah mencoba untuk menerima dirimu, melupakan rasa rinduku padamu. Tapi hatiku terlalu kecil. Aku benar-benar tidak bisa. Waner. Perpisahan yang terburu-buru terakhir kali. Ada beberapa kata yang belum sempat saya sampaikan. Saya akan segera ke luar negeri. Kali ini sepertinya saya tidak akan kembali lagi. Hari-hari yang saya lalui bersamamu. Walaupun ada penyesalan. Tapi saya tidak menyesal. Di hari-hari yang akan datang, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Aku iri pada Siang Ran. Supaya kau tidak membenciku nanti, aku harus mengatakan hal yang penting. Jalan Lin Xingnu, 88. Pergilah. Di depan hamparan bunga matahari. Merasakan debaran jantung yang kuat. Meskipun aku sudah tidak bisa berjalan sendiri, tapi aku masih bisa merasakan cintamu. Angin menanti hujan reda. Kabut pun sirna.